Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wing Vlog. Kali ini kita kedatangan siapa nih? Om Yanuar ya. Om Yanuar, salaman dulu Om. Oke guys, kali ini kita ingin ngomongin bela diri Om ya. Bela diri karate. Karate nih. Buat Om Yanuar sendiri, kenapa sih bisa tertarik sama bela diri karate? Kan padahal ada bela diri lain kayak silat, taekwondo gitu. Pada mulanya saya tertarik dengan karate itu dulu ada sejarahnya sebenarnya. Karena dulu kita senengnya berantem ya, kalau semudah-mudah. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya bela diri, kita bakal keteter terus. Jadi diusahakan bela diri. Kebenaran di kampung waktu itu ada bela diri karate. Jadi kita pernah belajar di silat, cuman yang diperdalamin karate sampai saat sekarang. Kira-kira tuh perbedaannya tuh kan Om belajar silat juga dong? Pernah dulu belajar silat cuma sebentar. Iya, itu kira-kira yang bikin beda tuh gerakannya apa gimana tuh Om? Ya kalau silat kan nggak terlalu keras. Kalau karate itu kan full semua dari mulai powernya, kecepatan lebih ini. Cuman di silat juga ada juga kecepatan karena kebanyakan mendalami karatenya saya dibanding silat. Oh gitu. Terus nih Om, kan karate itu ada berapa perguruan sih? Yang setahu saya sih Porki sama satu lagi apa Om? Ya, jadi gini, karate itu di Indonesia itu ada 4 aliran. 4 aliran. Jadi alirannya itu ada Shotokan, ada Wado-ryu, ada Goju-ryu, sama Shito-ryu. Ada 4 aliran. Cuman kalau perguruan karate di Indonesia itu di bawah Porki itu ada 25 perguruan. Jadi 25 perguruan itu di bawah naungan Porki. Ya, jadi diantaranya kalau Shotokan itu kan ada Inkai, kemudian saya orang Inkai, ada Inkado, Inkanas, Lemkari, terus ada dari Wadonya itu ada Wado, terus ada kalau dari Gojunya itu banyak juga tuh, ada Gojukai diantaranya. Terus dari Shito-ryu itu ada Shindoka dan lain-lainnya gitu. Jadi 25 perguruan yang ada di bawah naungan Porki. Itu di seluruh dunia apa di Indonesia? Kalau di dunia itu kan masing-masing kan punya aliran tersendiri. Jadi kalau aslinya aliran itu ya ada 4 itu. Baik 4. Di dunia pun sama. Ada Shotokan. Wado-ryu, Shito-ryu, sama Goju-ryu. Ya, ada 4. Itu perbedaannya apa tuh, Om? Dari gerakan atau apa? Dari gerakannya itu beda. Jadi kalau yang Shito-nya itu ada perbedaan. Terus kalau dari Goju juga ada perbedaan. Kalau dari saya sendiri kan karena orang Shotokan, jadi lebih paham saya di Shotokannya. Kalau Shotokan itu lebih cenderung ke kalau karena bahasa karatenya kimeknya, baik itu powernya, speednya, nah itu jadi strength. Ya, diantaranya itu tadi. Kalau untuk karate sendiri, alhamdulillah saya sekarang juga di karate sudah menyandang dan 3, terus saya juga berkecimpung juga di perwasitan gitu. Jadi di karate itu ada juga event. Nah, tidak hanya untuk belajar bela diri aja, tapi ada event-event pertandingan. Nah di event pertandingan itu ada 2 pertandingannya, ada pertandingan kata sama ada pertandingan komite. Jadi kalau komite itu pertandingan yang sifatnya kalau bahasa anak muda duel lah ya gitu kan. Duel. Ada yang kalau yang komite kalau kata itu hanya main jurus. Kalau kata orang silat mah jurus ya kembang itu jurus. Keluarin jurus doang ya. Nah, jurus doang. Kalau komite kan ada sparringnya, ada berteman ya kan. Kalau kata itu biasanya kita main sendiri, ada juga katanya yang main bergu gitu. Jadi kata sendiri boleh. Kalau bergu itu ada 3 orang. Jadi itu gerakannya 3 itu harus sama, harus kompak. Oh iya ngerti.
Terus tuh ada biasanya tuh kalau pas pertandingan gitu dia ada tingkatannya nggak tuh, tingkat kabupaten misalkan Jakarta Barat gitu? Ada. Jadi pertandingannya itu ada tingkatannya. Seperti kita di Jakarta Barat misalnya itu kan antar kabupaten ya, kota Iya, ya. Kalau antar kita kota, sekarang antar kota kota. kan. Kalau di Jakarta Barat sendiri pertandingan itu sebenarnya masing-masing perguruan kadang-kadang mengadain juga. Kayak kalau di Inka itu kan ada kejuaraan cabang. Jadi Iya. antar ranting itu. Misalnya ranting-ranting yang ada di Jakarta Barat nanti kita akan eventnya di tingkat cabang. Disatuin Nah, dulu, di tingkat tingkat cabang. Nah, kalau setelah cabang kita nanti beralih lagi baru ke DKI-nya, ke Iya, provinsi. Kalau kalau kita juga ada yang kesempatan yang bisa sampai ke nasional pun memang harus ada berjenjang. Iya, ya. benar. Itu juga pasti dia ada kelasnya kan Om, misalkan kayak kelas umur berapa tahun gitu. Ya, itu. Jadi untuk kelas-kelasnya itu kan sekarang dibagi beberapa kelas, diantaranya kelas usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior dan senior. Tapi juga masih ada di sebelum senior itu ada under 21, jadi di bawah 21 tahun. Oh iya, kayak sepak bola aja Nah, ada 17 ya, tahun, ada 17 ya. 21 tahun gitu. Klarifikasinya tetap sama. Cuman Iya, sama. usia-usianya itu kalau usia kadet misalnya itu usia itu di atas 12 tahun gitu kan Iya, sampai 12 ini. tahun. Jadi kelas-kelasnya tetap dan umur serta berat badan yang bisa menentukan kelas. Oh iya, berat badan. benar. Jadi berat badan. Berarti dari berat badan, umur gitu ya. Ya. Jadi kalau Berat badan. umurnya sama di kelas kadet cuman badannya lebih badan besar, lebih besar, ya. otomatis dia harus Masuk ke pakai itu. kelas yang Iya, pakai sama kelas yang gitu sama. kan. Benar. Ada yang kelas 1 misalnya kelas 5 SD dia satu kelas cuman bobot badannya berat, jadi itu harus ada klarifikasi yang Iya, benar. jangan disamakan, jadi jangan ketemu kecil sama besar, tetap Iya, benar. kelas tetap di Kelas 5 SD Ya, berat iya. badannya 100 kilo. nah, itu. Nah, lawannya nanti gimana ya kan kalau yang kecil kan, karena saya juga berkecimpung juga di perwasitan. Nah, jadi kita harus selektif juga, jadi jangan sampai nanti misalnya kelas Lawannya nggak kadet, seimbang nah gitu. jangan sampai gitu ya. kelas kadet yang satunya bobotnya misalnya 70. 50, nah, ya kan lawannya 25 kan nggak imbang, Iya, ya kan? iya. Jadi kelas-kelasnya itu ditentukan dengan umur serta berat badan juga. Terus Om, Ya. itu tingkat sabu karate itu apa aja sih? Dari terendah sampai tertinggi. Ya, dari mulai dia belajar karate itu dari Putih. mulai sabuk putih, ya kan? Setelah sabuk putih kita 6 bulan berlatih, kalau bagus kita ikut naik, artinya bukannya naik, jadi kalau Q-nya turun sabuknya naik, jadi misalnya dari Q10 turun Q8 naik ke sabuk kuning. Q itu apa tuh? Q-nya itu jadi menentukan Q itu, jadi kalau masih putih Q-nya besar, jadi sampai habis Q-nya baru nanti jenjang Oh, berikutnya gitu. bisa ngambil sabuk hitam. Jadi dari putih, sabuk putih naik ke sabuk kuning, setelah sabuk kuning nanti naik lagi ke sabuk hijau, naik lagi ke sabuk biru. Nah nanti kalau biru itu kalau dia bagus bisa dia langsung lompat ke coklat. Kalau kurang bagus biasanya Q-nya aja yang turun. Jadi misalnya Q5 ujian turun hanya Q-nya 1, misal jadi Q4. Jadi dia harus sekali lagi ujian lagi baru ngambil sabuk coklat. Sabuk coklat juga dia ada Q-nya itu belum habis sebenarnya. Kadang-kadang Q-nya sabuk coklatnya Q3 harus ujian lagi. Apakah dia turun Q ke Q2 atau ke Q1? Kalau dia ke Q1 berarti dia bersiap-siap untuk ujian ngambil sabuk hitam. Nah, ujiannya itu kalau kenaikan sabuk itu apaan tuh Om? Ujian-ujiannya? Ujiannya itu kenaikan sabuk kan per 6 bulan sekali. Ya. Oh, berarti Jadi yang diuji tadi kan ditanya apa aja nih kriterianya buat naik sabuk gitu kan. Jadi di situ kita lihat ada yang namanya kihon. Kihon itu dasarnya, dasar karate itu kihon. Jadi kita lihat misalnya pukulannya bagus, tendangannya bagus, tangkisannya bagus misalnya kan. Itu kihon dasarnya ya. Nah, nanti setelah kihonnya itu diuji bagus, nanti kita diuji main kata. Jadi kalau sabuk putih
mau naik ke kuning itu harus bisa 2 kata itu. Jadi katanya kata 1 sama kata 2. Karena saya ini di Sotokan namanya Hian Sodan dan Hian Nindan. Jadi 2 kali. Jadi hanya main 2 kata. Setelah itu baru nanti ada juga dia main kayak semacam diseparinkan, cuman hanya kihonnya aja. Jadi misalnya diduelin ya gitu. diduelin cuman main kihon aja, hanya beberapa gerakan misalnya kan. Misalnya kalau mukul ditangkisnya pakai apa gitu kan. Itu aja. Gitu. Kecuali kalau di atas sabuk coklat, benar. baru dia namanya dojo. Dojo itu bebas gitu. Jadi kita bebas mau banting, mau apa, mau bebas. Gitu. Kalau sudah dojo ya. Iya, soalnya kita pernah lihat kayak gitu, dia duel, benar-benar duel gitu kan. Ya. Duel, tapi nggak benar-benar sampai habis gitu. Paling cuman dilihat dari gerakan. Ketika dia nangkis atau dia balik mukul gitu, balik biasanya di stop sih ya kan. Karena pakai waktu biasanya. Oh, pakai waktu. Jadi biasanya. kalau dia dojo itu waktunya cuma 1 menit. 1 menit. Jadi 1 menit dia ya dikeluarin lah apa yang dia dapat misalnya kan. Tapi tidak harus mencederai, artinya pakai teknik. Jadi pakai teknik, kalau mukul jangan sembarangan juga mukul kan. Artinya mukul gimana cara yang satunya untuk nangkis. Jadi teknik yang tekniknya dipelajarin itu digunakan nggak nah gitu. Supaya dia naik atau tidak kan gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau di setiap aliran itu kalau buat naik sabuk hujannya beda-beda gak? Kalau pada intinya alirannya itu biasanya sih per 6 bulan ya, per 6 bulan. Cuman kalau di aliran yang lain, misalnya kayak aliran yang saya bilang tadi Goju ya, Goju itu dia ada tingkatan sabuk beda dengan kita. Kalau kita kan, kalau Sotokan biasanya putih, kuning, hijau, biru, terus kan biru bisa 2 kali, coklat, hitam ya kan. Tapi kalau di aliran yang saya bilang Goju ya, itu ada oranye ya. Ada oranye. Jadi dari sabuk putih, kuning, oranye biasanya dia. Berarti agak lama gitu. Agak lama ya. Kalau saya kan karena Sotokan jadi lebih paham. Kalau di yang lain mungkin ada aturan tersendiri. Benar. Setiap perguruan berarti punya peraturan tersendiri. Setiap jurusan itu namanya apa tadi? Alirannya tadi ya. Juga punya ini tersendiri juga, peraturan tersendiri juga. Untuk naik tingkatannya juga sama, ujiannya juga beda-beda. Gitu itu dia. Cuman kalau untuk pertandingan, aturan pertandingan dia sama semua. Sama semua. Jadi menit. semua ya, jadi enggak. Jadi semua perguruan itu kan ada aliran. Tapi kalau dalam pertandingan itu sama ketentuannya. Cara menilai pun kita harus sama karena wasitnya itu dari semua perguruan. Jadi wasit pertandingan itu semua perguruan ada di situ. Dari perguruan ya, kalau lagi juga. pertandingan. Iya, benar-benar. Jadi misalnya ada event, misalnya kayak kemarin kita Trisakti ini sudah pernah ngadain pertandingan itu di di Tanjung Duren, Gor Tanjung Duren. Nah, tingkat kita kemarin kita coba tingkat udah nasional juga sih kemarin. Nah, jadi aturan-aturannya itu kita harus kita ikutin aturan Porki. Jadi kalau di Porki itu biasanya wasitnya itu diambil dari semua perguruan. Jadi masing-masing perguruan mewakili untuk jadi wasit. Yang enggak 25. 25 perguruan tadi tapi itu. Tapi yang aktif sekarang mungkin berkisar sekitar 10 perguruan yang masih aktif ya. Ya ada juga perguruan itu ada yang kurang aktif, ada yang aktif ya. Cuman kalau untuk perwasitan biasanya berarti jurinya banyak juga ya. Banyak. Kalau event kalau misalkan posisinya lagi selektif gitu, wah itu banyak itu ya. Juga berarti. Karena kalau setiap pertandingan itu biasanya gini. Kalau pertandingannya itu pesertanya banyak, ya kan? Pesertanya banyak, biasanya pertandingan itu bisa pakai 4 sampai 6 lapangan. Nah, kalau bahasa karatenya itu lapangan itu tatami. Jadi tatami, jadi beberapa tatami nanti. Nah, wasitnya itu jumlahnya itu harusnya 10% dari peserta. Nah, jadi kalau pesertanya 1000, wasitnya minimal 100. Harus 100, tapi kebanyakan kita nggak sampai ke situ. Paling kalau 1000 sekitar 70 sampai 60 sampai 70 wasit.
Nah, terus Om itu bisa lagi perlombaan komite nih. Poin-poinnya apa lagi bisa kita bisa jatuh atau pukulan tuh poinnya. Ya. Nah, itu poin-poin. Nah, itu menarik banget ya. Iya, Jadi benar, ini kadang-kadang kan orang menilai itu pukulan masuk. Dia punya kriteria sendiri. Iya, kan? Jadi pukulan itu ada 4 sampai 6 sudut pandangan kita. Jadi kalau kita lihat pukulannya itu kelihatan masuk tapi ternyata nggak masuk kan, kalau orang awam wah masuk pukulan kok nggak dinilai. Nah makanya adanya wasit dan juri tadi. Berarti itu pukulan itu dia ada 6 kriteria harus penilaian gitu. Jadi misalnya dacinya bagus, tenaganya masuk misalnya kan, jangan sampai nanti pukulan mau dinilai kan, bagaimana wasit mau menilai, apa juri mau menilai kan. Jadi kelihatan kan bentuk, jadi bentuknya dilihat, kekuatan, jadi speednya gitu. ada gitu kan, ada, dilihat juga wah kimeknya masuk nih, kenapa nggak dinilai. Nah, jadi menarik kalau di karate sebenarnya. Intinya di karate bukannya kita karena buat karate jago-jagoan, nggak ada. Kalau sekarang kita karate itu kebanyakan anak-anak itu ngambilnya ke prestasi. Iya benar-benar prestasi. Kan banyak anak-anak kan punya prestasi, udah sampai ke nasional, tiba-tiba dia pengen masuk apa gitu kan, benar. Biasanya kan dari prestasinya. Selain prestasi itu juga untuk bentengin diri sendiri. Minimal kalau sudah berlatih karate, kita harus ada 5 itu yang kita harus jaga sumpah karate tadi. Di antaranya yang kelima itu sanggup menguasai diri kita nih. Ya, jangan sombong, itu gitu. Jangan sombong. Jadi kalau kita udah karate terus laga-lagaan, mungkin dulu saya masih mudanya mungkin kalau nggak karate kalah melulu nih kan. Nah coba kita latihan karate. Ternyata begitu karate nggak berantem lagi karena tempatnya sudah ada. Kalau kita senangnya berantem, kita ikutin nanti kan ada kejuaraannya nih. Nah kita ikut kejuaraan yang tadi itu, yang komite tadi itu. Om tersendiri ini pernah ngikutin kejuaraan Om? Pernah, dulu waktu di Lampung itu masih SMP. Tahun saya terakhir ikut kejurnas itu. Jadi dulu saya jenjangnya juga sama. Jadi dari awal ikut karate, setelah ikut ada kejuaraan kita ikut. Dulu ada kejurda, kejuaraan daerah tingkat perguruan. Nah, itu sempat kita dapat di situ, kita karena punya prestasi. Setelah itu sempat ikut juga ke Jurnas ke Jakarta dari Lampung, dibawa ke Jurnas ke Jakarta. Saya masih kelas 2 STM. Saya minta ke kepala sekolah, minta surat dispensasi, malah dukungan benar dari pihak sekolah. Bangga kan? Wah hebat nih, murid saya bisa ikut ke Jurnas nih ke Jakarta kan gitu. Jadi sampai dulu karena mungkin kita prestasinya juga ada hambatan sedikit. Ya karena dulu kan sempat hijrah ke Jakarta juga kan. Dari Lampung ke Jakarta ke Jakarta. Nah, ternyata di tahun-tahun berikutnya saya bisa menyusul, bahkan sekarang saya udah wasit Porki nasional. Jadi kalau ada event-event kita sering diajak untuk mimpin gitu loh. Kayak kemarin terakhir ada event yang terbesar saya mimpin itu, event itu kejuaraan kejuaraan Menteri Pemuda dan Olahraga kemarin. Jadi itu sampai pesertanya itu 3.000 lebih. Tataminya itu sampai 6 tatami itu. Jadi sampai 3 hari kita kejuaraan itu. Itu deh se-Indonesia ya? Se-Indonesia itu. Bahkan sertifikatnya itu bisa untuk masuk ke sekolah-sekolah biasanya. Jadi jalur prestasi. Jalur prestasi lewat itu Japres ya. Iya benar. Keren. Juga satu lagi nih, yang menarik lagi, pernah juga saya mengabdi juga di RW kita sendiri. Pernah dulu mungkin Ian ya atau siapa dulu ikut latihan juga kan, teman-teman kita kita sendiri pernah juga gitu kan. Pernah kan saya, karena pikir saya wah daripada anak-anaknya main gini-gini, kan, kita coba dulu, kita kan ada di lapangan kan, di Karang Taruna dulu kan. Nah itu sempat kita ngasilin atlet namanya Heri dulu. Kebenaran Heri ini dari mulai sabuk putih dia berprestasi, masuk SMP 130 dia. Masuk SMP 30 terus tambah prestasinya, bahkan sampai dia ikut kejurnas yang di Semarang. Jadi sebenarnya itu buat kita ya anak-anak muda ya,
karate bukannya buat wah saya jago karate nih, udah nggak ada lagi. Sebenarnya buat Jadi prestasi. Selain prestasi juga buat bentengin diri sendiri. Gitu. Gitu. Tapi kalau saya karena usianya udah begini, minimal untuk olahraga. Benar. Nah, untuk olahraga aja. Kita ada berteman banyak, kita olahraga kan, kita kemana-mana kenal orang. Misalnya kan kita ikut pernah ada kejuaraan, terakhir kejuaraan misalnya kemarin di 2018 itu saya ada 2 kejuaraan di luar kota itu malah. Yang pertama di Mendagri, kejuaraan Mendagri di Palu, itu saya ngambil grade-nya wasit. Di bulan Maret di Palu. Setelah itu ada lagi kejuaraan kejurnas Inkai di Kalimantan Selatan, saya ikut juga tuh. Jadi sempat keluar daerah juga. Itu pengalaman lah ya. Pengalaman. Banyak temen ya kan. Kita juga sibuk yang positif. Ya. Ini kalau buat Om sendiri penting nggak sih bela diri buat remaja zaman sekarang? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya penting juga, karena di sisi lain kita kalau sudah aktif di bela diri biasanya nggak inget yang macam-macam. Nah kan emosi bisa terkontrol pertama ya kan, tadi bilang emosinya karena anak muda sekarang kan emosinya cepat ya meledak. Dengan gara-gara sedikit adanya misalnya tawuran gitu kan. Nah, kalau yang ini kan udah ngapain lagi tawuran, udah ada tempatnya kan. Silakan kalau mau berani ada lawan nanti kita ikut event gitu. Benar. Jadi ada pelampiasan tersendiri. Arena tersendiri. Arena tersendiri. Pula kalau bisa ribet kayak gitu nggak dapat ini, nggak dapat prestasi. Nggak dapat prestasi. Kan? Benar. Jadi kalau karate itu boleh dikatakan kalau sudah kita benar-benar terjun, kalau kita nggak aktif, justru kita malah nggak enak. Wah bagaimana kawan nih nggak ketemu temen yang di sini nih kan? Kalau event-event kejurnas gitu kan ketemu biasanya kan, si Indonesia ngumpul. Misalnya ada yang dari Riau, dari mana kan ngumpul semua tuh. Nah teman-teman kita. Reunian lah ya. Nah, ada kejuaraan gitu. Terus Om, ini pesan-pesan nih buat anak-anak muda zaman sekarang lah, ikan tepat. Apa tuh buat bisa ikut bela diri apa enggak gitu? Ya pesan saya cuma satu ya. Jadi selaku anak muda kalau bisa kita punya prestasi kan. Jadi tidak harus karate, cuman kalau bisa ya kalau kita masih bisa untuk bela diri silakan. Kalau bela diri jenisnya apa saja boleh. Ya kan? Apa aja dia mau silat, karate semua bagus. Mau taekwondo juga semua bagus. Cuman tergantung pilih yang mana. Cuman kalau kita mau bicara lagi soal prestasi, mungkin kalau udah di atas umur 20 udah sulit untuk prestasi. Jadi kita kalau untuk berlatih hanya untuk supaya tadi itu menjaga olahraga, menjaga emosional. Nah, itu aja. Jadi untuk adik-adik yang mau berprestasi silakan ya kan. Berarti mendingan dari SD gitu. Dari SD. Kalau sekarang nih udah terlambat berarti nih umur 20. Sebenarnya terlambat enggak ya kan. Cuman kalau untuk prestasi cuman kan kita berprestasi itu tidak harus menang pertandingan, bukan. Prestasi itu enggak, saya harus kejuaraan ini menang, enggak. Kalau di karate itu kita bisa milih. Jadi kalau kita sudah tidak mampu untuk berprestasi pertandingan, mungkin kita ngelatih. Kalau sudah sabuk hitam, itu kita bisa jadi pelatih. Buka di sekolah misalnya kan, atau buka di umum, kita ngelatih atau itu kan bermanfaat juga. Iya benar. Syukur bisa menghasilkan uang. Nah, biasanya itu karena ikhlas, kita jalankan ikhlas, benar-benar kita mau ngejalanin, uang datang sendiri. Iya benar. Kalau sudah kita ngelatih, ternyata anak yang kita latih berprestasi. Kadang-kadang dari pihak orang tua, pihak keluarganya dia bangga dengan anak tersebut kan. Kalau misalkan kita kayak ada pengen imbalan gitu, justru malah nanti nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kalau misalkan ada yang nggak berprestasi atau nggak menghasilkan uang, jadinya sakit hati sendiri ya kan. Kita kecewa ya. Iya benar. Ngapain? Udah kita kadang-kadang orang udah kita mintain duit, anaknya nggak punya prestasi. Kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas dulu. Yang penting kita ikhlas, kita juga ngelatih juga. Anggap aja kita juga olahraga juga kan, kita gerak kan. Iya gerak. Penting juga kita, buat kesehatan. Jadi kita kasih contoh dulu anak-anak nih, wah gini nih.
kalau bahasa karate kan bahasa Jepang tuh. Misalnya, wah kamu gimana? Gedan baranya gimana? Bagus nggak? Ya cudannya gimana kan gitu kan? Dia kan masih bahasa Jepang gitu. Bahasa Jepang. Bisa belajar bahasa Jepang juga ya. Cuma jurusnya doang ya. Cuma jurus kalau doang. bahasanya. Oh iya Om. Jadi, Terus itu kok lupa tadi tuh nanya di awal tuh. iya apa tuh? Nanya kan kalau karate itu namanya, kalau untuk pukulan tuh namanya apa nih di karate? Nah iya itu. Kalau mukul itu kan dia lihat arahnya nih. Kita mau arah ke perut apa ke muka nih kan? Kalau ke perut namanya Oisuki Chudan. Nah, Chudan. artinya cudang cuki kan kalau ke sini ke perut. Nah, nanti kalau ke atas namanya Jodang Suki kan. Jodang Suki. Arahnya ke dagu boleh, ke muka boleh kan gitu kan. Tapi arah yang masih cudan itu masih berkisaran di dada sampai ke perut. Kalau ke atas sudah Jodang Suki. Tapi kalau di pertandingan, kalau sampai ngebentur malah nggak dapat nilai pelanggaran. Oh, berarti pernah nih Om, pernah ada fatal nggak gitu lagi mukul kena gitu fatal? Pernah itu. Jadi pernah. Jadi kalau pertandingan itu kalau yang biasa yang sampai cedera itu biasanya yang baru mulai bertanding. Kalau sudah biasa bertanding dia udah tahu. Jadi pukulan itu dia keras, speed tapi tidak dikenakan. Cuman hanya ditepis sedikit saja. Berarti kena anginnya doang. Anginnya doang. Tapi kalau dia sampai benturan, kena sampai berdarah, itu ada satu pelanggaran berarti yang kita harus. Poinnya turun gitu. Kalau poin nggak turun, cuman nanti ada jenjangnya. Jadi kalau peringatan pertama, kedua, ketiga, gitu. Jadi sampai keempat, kalau sempat sampai kita kena pelanggaran, kita dikeluarin dari pertandingan gitu. Namanya Hansoku. Jadi kita itu kira-kira ada waktunya nggak tuh? Kalau pertandingan itu, kalau untuk usia dini biasanya 1 menit kita pakai. Enggak, maksudnya untuk yang tadi kan kena pelanggaran tuh nggak boleh ikut pertandingan dong? Nggak boleh, selama pertandingan itu dia pelanggaran 1 menit itu dia kena pelanggaran 4 kali, berarti kan dia dikeluarin. Berarti dia kalah dong. Jadi untuk pertandingan berikutnya nggak bisa ngikut lagi. Iya, karena sistemnya gugur gitu. Gugur jadi. Jadi gugur dia. Buat berprestasi juga susah ya? Ya, jadi makanya kalau kita buat pertandingan kan ada teknik-tekniknya yang kita harus ajarin. Berarti gue juga baru ngerti nih cuy, kan dikit sampai kena, katanya anginnya doang ya kan. Jadi hanya nempel aja dia. Justru kalau kita nyakitin lawan gitu malah kita bisa kena diskualifikasi. Kena itu Nah, kalau tadi kan pukulan tuh. Kalau tangkisan namanya apa gitu? Nah, tangkisan itu ada beberapa tangkisan ya. Misalnya tadi kan ada pukul cudan tuh. Iya. Pukul cudan kita tangkisnya pakai udiuke namanya. Sotoke udiuke. Jadi kita tangkis sama itu kan. Tapi kalau kebanyakan udah refleks biasanya tangkisnya yang kena aja kan gitu. Itu yang bikin nilai turun, ya Om, yang bikin kalau nilai tidak bisa turun karena hanya di pelanggaran itu bisa menentukan dia diskualifikasi aja. Oh gitu. Berarti kalau misalkan salah nangkis dia bisa didiskualifikasi. Iya, kena dia kan. Nangkisnya kayak nangkis apaan gitu ya, salah-salah buru-buru. Jadi di karate itu ada 3 kan. Pertama kita dasarnya itu kihon kan. Nah baru kata, ada komite. Jadi tiga tingkatan itu kita harus bisa semua. Kalau dia karate itu intinya cuma 1. Kalau dia kihonnya bagus, berarti nanti main katanya sama main komitenya pasti bagus. Karena dasarnya diambil dari sana. Jadi misalnya kalau dia main dasarnya bagus ya, main dasar bagus, nanti begitu dia kita kasih main komite atau main kata bagus pasti. Seru juga ya. Nah, jadi kalau cerita karate itu panjang sekali kayaknya, banyak banget ya, karena kalau sudah artinya kalau sudah turnamen sudah luas. Iya, udah luas. Jadi sampai sekarang ini karate itu sudah termasuk hampir seluruh masyarakat sudah tahu dengan karate ya. Udah tahu dengan karate. Cuman kadang-kadang belum tahu. Oh kalau perguruannya Inkai misalnya, apa sih alirannya tadi kan? Tanya. Karena yang orang awam tahu itu karate, ya udah karate. Padahal ternyata dia ada alirannya. 4 aliran tadi kan.
beda-beda itu juga. Tadi beda-beda. Dan alirannya itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di main katanya gitu loh. Kalau sotokan itu kan hampir semua sotokan sama di katanya. Nanti kalau goju nih, hampir semua goju itu sama alirannya. Goju itu juga banyak juga, beberapa perguruan dia. Iya, yang tadi itu. Satu perguruan aja bisa nyampe 25 perguruan ya? 25 perguruan. Di bawah Porky itu ada 25 perguruan. Ini kalau buat Om sendiri, Om sekarang kegiatannya apa nih? Kalau buat di karate? Kalau di karate biasa ngajar, ngelatih di sekolah-sekolah, ya kan? Ngelatih di sekolah, ngelatih di kadang-kadang kalau ada yang mau privat ikut privat juga. Bisa privat. Kebenaran saya sendiri juga di Trisakti juga ngelatih juga. Di Universitas Trisakti saya melatih juga. Ngelatihnya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi ada karate di sini, kita juga ikut melatih di sini. Sama di GOR juga ikut ngelatih juga. Ya kalau nggak ngelatih biasanya kalau ada event, karena ini COVID ya mungkin nggak ada event-event yang pertandingan, jadi sementara belum ada panggilan buat ngewasit gitu ya. Ini berarti kalau misalnya ada viewer kita nih pengen ikut karate, bisa langsung ke Om nggak? Boleh itu, makanya wah senang sekali ya, senang sekali kalau ada wah saya pengen ikut karate, wah senang sekali itu. Apalagi kita di RW2 itu kan lapangan ada tuh. Nah itu kan enak kan, asal ada ngelola, kita kelola bareng-bareng, kita latihan bareng-bareng, ya minimal kita untuk olahraganya ya. Iya, olahraga bener, olahraga. Ciptain olahraga baru lah atau positif. Yang positif ya. Kegiatan positif lah. Kegiatan yang positif gitu. Berarti bisa nih langsung gabung sama. Bisa, nanti kita ya misalnya ada 10 orang, kita latihan bareng-bareng kan gitu bisa. Karate itu ya kalau saya sendiri sampai usia sekarang ini sudah cukup ini ya, apa namanya, udah dikatakan udah kayak orang kebutuhan gitu. Kalau nggak olahraga rasanya gimana gitu kan. Makanya kadang-kadang di COVID ini saya menyempatkan diri minimal ya latihan sedikit lah untuk cari keringat. Tapi kalau buat karate sendiri itu ada tingkatan, mesti boleh masukin bebas umurnya berapa ya? Oh bebas umurnya. Berarti jadi, sampai tua juga boleh. Boleh. Jadi kalau umurnya itu tidak dibatasin, ya kan? Cuman kalau untuk nanti pertandingan baru ada batas-batasnya, ya kan? Ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Kalau untuk latihan siapapun juga boleh. Dari mulai TK sampai ke ya manula pun mungkin bisa ya kalau dia mau ya kan. Kuat. Ya kan? Udah usia 50 kepengen sehat kan. Ya kebenaran saya sekarang udah 50 hampir 52 loh. Nah, ya kan? Artinya kalau kita mau gerak ya nggak dibatasin umur juga kan. Iya benar. Jadi jangan kalau nggak muda nggak bisa karate, nggak apa-apa sih. Ya. Oh kalau umurnya ini nanti nggak kuat ya, tergantung ya fisik ya. Kalau usia udah di atas 40 ya kita juga jangan juga diajarin kayak umur masih junior ya, dan nanti nggak kuat ya kan. Wah lagi gerak begini, pinggangnya tiba-tiba encok. Aduh encok. Ntar asam uratnya kumat lagi ya. Udah begini nggak bisa balik ya. Ini aja udah kayak patung. Ya kalau kita ya sekarang ya bukannya apa ya, perlu juga olahraga kita. Iya olahraga itu perlu juga, karena kalau kita nggak gerak-gerak juga kadang-kadang tidur aja capek ya kan. Tidur capek kan. Minimal ada gerak. Apalagi usia-usia yang sudah di atas 50 itu ya setidaknya ada gerak lah sedikit gitu kan. Biar juga jangan juga saya udah 50 udah males-malesan gerak, nggak boleh juga kan. Jadi walaupun kita usia udah 50, 45 kalau ada geraknya ya mudah-mudahan sehat. Insya Allah kita sehat kan. Kayak motor aja mesti dipanasin gitu kan. Kita juga badan manusia nih harus panas juga ya kan. Panas juga gitu kan. Pagi-pagi atau sore-sore gitu kan. Dapat ilmu banyak nih kita nih Cul. Iya, caranya. Kita gabung aja apa nih? Bikin perguruan.
Oh ini om, segini aja nih om. Ya udah, oke, boleh. Segini aja. Ini buat yang di viewer mau ikut karate bisa langsung hubungin aja ke Om Yanmar. Oh iya. Rumahnya di Jalan Arjuna ya. Ya. Jalan Arjuna. RT 12 RW. Lewat kita juga bisa nanti kita sampein. Bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.